Saat itu klinik saya, Ruang Sehat Masjid Taqwa Negari Saulunto, didatangi oleh beberapa orang pemuda yang katanya temannya ini kesurupan karena main kuda lumping atau di Saulunto yang disebut dengan kuda kepang. Tahu sahabat apa yang terjadi ketika saya meruqyah dan apa yang terjadi dengan teman-teman yang mengantarnya pada saat itu? Ikuti terus di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Terima kasih yang tetap bersama channel Muslimlah Haji. Terima kasih yang sudah mengikuti channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe dan membunyikan lonceng notifikasi agar sahabat semua dapat mengikuti inspirasi-inspirasi positif yang ada di channel ini. Saya percaya bahwa semua manusia mempunyai inspirasi masing-masing dan orang lain dapat belajar pada dirinya. Jangan lupa saksikan lagu Ramadan yang dinanti, lagu terbaru saya di channel ini. Cukup unik kalau kita melihat media sosial pada saat ini, juga YouTube. Trending topik atau yang viral di YouTube pada saat ini salah satunya adalah investigasi ke rumah-rumah kosong lalu seolah-olah bertemu dengan hantu. Apakah ini rekayasa atau asli? Wallahu a'lam bishawab. Cuma sahabat, bagaimana pandangan kita dalam segi Islam tentang perilaku-perilaku seperti ini, kegiatan-kegiatan seperti ini, bagaimana pandangannya dalam Islam? Nah sahabat, bahwa sebenarnya ini adalah sebuah kesia-siaan karena kita mengunjungi hantu, mencari hantu, apakah tempat itu berhantu atau tidak. Toh dalam agama itu sepertinya tidak ada manfaatnya. Bahkan kalau bisa dilihat itu jadi mudarat. Orang yang menonton jadi penakut. Anak-anak yang nonton film hantu-hantu, anak-anak yang melihat investigasi hantu-hantu seperti itu, mereka jadi penakut. Pergi ke kamar mandi bahkan mereka jadi takut. Nah, yakinilah sahabat, sebenarnya tempat-tempat seperti itu memang dalam hadis disampaikan bahwa kalau ada ruangan kosong, rumah kosong itu memang akan diisi oleh jin dan setan akan mau bertempat tinggal di tempat-tempat itu. Maka kalau di rumah kita sahabat ada kamar kosong, itu senantiasa harus dibersihkan, dibuka pintunya. Kalau perlu kita ambil daun bidara, di blender, dibacakan Al-Fatihah dan dipercikan air ke sudut tepi-tepi ruangan kita agar jangan sampai ada jin yang menetap di sana. Memang begitulah sunnatullahnya. Kalau ada ruangan kosong, ada sumur, ada goa-goa, ada tempat-tempat kotor, itu maka akan ada jin. Kita tidak bisa menghindari hal semacam ini karena itu memang adalah ketetapan dari Allah. Tempat-tempat seperti itu, bahkan di kamar mandi itu akan ada jin. Makanya kita nggak boleh lama-lama di kamar mandi. Nah, soal ruangan kosong tadi, sahabat, jangankan rumah-rumah yang kosong, yang tidak dipenghuni atau peninggalan-peninggalan zaman Belanda dahulu, lalu kita pergi ke sana, lalu kita merasakan ada aura-aura aura-aura semacam itu, maka itu adalah hal yang wajar sahabat, karena di sana memang akan ada jin yang tinggal. Nah, seperti saya katakan tadi, jangankan ruangan seperti itu, rumah kita yang kamarnya tidak terpakai itu akan dimasuki oleh jin dan ditempati oleh jin. Makanya kita ruqyahkan, kita bersihkan, kita sapu, kita pel. Nah, jadi kalau kita sering mencari hal-hal seperti ini lalu menginvestigasi, saya rasa ini adalah kesia-siaan. Mending kita belajar agama yang baik, menambah pengetahuan yang lain. Nah, begitu juga kita menonton hal semacam ini. Kok bisa ya sahabat semua menjadi trending topik, jadi viral? Kalau kita bertanya dari lubuk hati kita yang paling dalam, nonton film-film gituan sahabat, manfaatnya apa? Kalau kita berteman dengan jin, manfaatnya apa? Ini pengalaman saya sahabat, di klinik Ruang Sehat Masjid Taqwa Negari Talawi. Ada beberapa orang pemuda yang datang untuk meruqyah sahabatnya yang kesurupan karena main kuda kepang atau kuda lumping. Nah, ketika orang ini, beberapa pemuda ini mengantar kawan yang kesurupan, lalu saya ruqyahkan sahabat. Nah, apa yang terjadi? Rupanya sahabat, teman yang mengantarkan semua ini juga ikut kesurupan, muntah-muntah dan kejang-kejang sahabat. Nah, rupanya mereka semua ini adalah pegiat pemain kuda lumping. Nah, seperti kita ketahui sahabat, mediasi atau tata cara dalam kuda lumping ini kita ketahui memang ada berbau klinik atau unsur-unsur syirik atau
penggunaan mediasi jin. Nah, sahabat, saya memang menasihati pemuda ini agar jangan lagi terlibat dengan hal-hal seperti ini. Bahwa kalau kita berinteraksi dengan jin itu tidak ada gunanya dan bahkan banyak mudaratnya. Seperti film-film tadi, itu sebenarnya mudarat buat kita. Anak-anak kita ketika menonton film seperti itu jadi penakut. Padahal insya Allah dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam hadis disampaikan barang siapa membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari gangguan dan godaan setan yang terkutuk pagi hari, maka ia akan dilindungi oleh Allah dari pagi sampai sore hari. Barang siapa membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim di sore hari, maka ia akan dilindungi oleh Allah dari gangguan jin dan setan sampai pagi hari. Maka sahabat, insya Allah dengan keyakinan ini, insya Allah jin itu malah akan takut kepada kita, sahabat. Jadi anak-anak yang terbiasa menonton film-film hantu-hantu seperti ini, investigasi hantu seperti ini, dia jadi penakut, bahkan itu jadi paranoid, sahabat. Nah, ini kan manfaatnya jadinya tidak ada, malah menjadi mudarat. Begitu juga dengan orang-orang yang suka berinteraksi dengan jin, dengan permainan-permainan jin, sahabat. Ini akan, nah, ketahui saya juga punya satu pasien mungkin umurnya sekitar 60-an lebih. Nah, di saat itu keluarganya mengantar kepada saya, dia punya kecenderungan suka melamun, diam, dan ini penyakitnya baru datang, sahabat. Biasanya dia tidak seperti ini. Dia diam, lalu hanya bermenung saja di tepi pintu atau di depan rumahnya, tidak mau bicara, tidak mau makan. Bapak ini sudah cukup tua. Nah, ketika saya ruqyah, sahabat, apa yang terjadi? Jinnya berontak dan berbicara. Katanya dia adalah jin yang diturunkan atau diwariskan oleh orang tuanya. Nah, sahabat, ini bapak ini umurnya udah 60-an tahun, setengah dirasuki oleh jin yang diturunkan oleh orang tuanya. Nah, kalau 60 tahun bapak ini umurnya, berarti orang tuanya sudah meninggal. Nah, ini jinnya diturunkan oleh orang tuanya kepada si bapak yang berumur 60 tahun ini. Nah, sahabat, yakinilah, saya sudah nasihati kepada sahabat-sahabat yang ada ikut interaksi-interaksi jin seperti ini, bahwa kalau kita berinteraksi dengan jin, sadarilah bahwa jin ini dia tidak akan membantu manusia tanpa ada imbalan. Apa imbalannya? Yaitu kepatuhan manusia kepada jin ini. Padahal dalam hadis disampaikan Allah itu melaknat jin dan manusia yang saling berinteraksi, saling bekerja sama. Tidak boleh, sahabat. Nah, ini hasilnya dari orang yang suka berinteraksi dengan jin. Di hari tuanya, sahabat, dia akan jadi susah, banyak penyakit. Banyak beberapa pasien-pasien yang datang ke klinik ruang sehat ketika diruqyah itu penyakitnya banyak karena sering berinteraksi dengan jin. Maka sahabat sekalian yang biasa berinteraksi dengan jin, segera hentikan, segera bertobat kepada Allah. Jangan sampai nanti Anda menyesal di hari tua nanti karena berinteraksi dengan jin. Semakin tua kita nanti diganggu oleh jin, maka proses ruqyahnya akan semakin sulit, sahabat. Nah, memang mungkin akan sembuh ketika diruqyah pertama kali, lalu mungkin akan datang kembali gangguan-gangguan seperti ini kepada dirinya karena dia tua dan lemah. Jin kan kita ketahui umurnya panjang, bahkan beranak pinak. Nah, tinggal di dalam tubuh orang tua ini yang sudah lemah, maka jin akan lebih mudah mengendalikan dirinya. Sahabat, sebelum terlambat, orang-orang pemuda-pemuda yang biasa berinteraksi dengan jin, jangan sampai di hari tua Anda nanti mendapatkan masalah karena gangguan dari jin. Maka sahabat, bertaubatlah mulai sekarang. Keluarkan jin Anda mulai sekarang dengan cara berniat dalam hati, istighfar kepada Allah, berniat untuk mengeluarkan jin, lalu bisa dibacakan ayat-ayat ruqyah. Atau sahabat yang tinggal di sekitar Sawalunto dan sekitarnya, boleh insya Allah datang ke ruang sehat Masjid Taqwa Nagari Talawi untuk membantu bagi yang sudah terlanjur mengikuti ritual-ritual untuk memasukkan jin ke dalam tubuh, untuk mengeluarkan ilmu-ilmu hitam ini. Insya Allah kita bisa bantu di ruang sehat. Ada juga beberapa waktu itu anak-anak muda yang ingin melepaskan ilmu-ilmu hitamnya, datang ke Masjid Taqwa untuk beruqyah. Semoga ini bermanfaat, sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.